Oke, nah kalian bisa lihat di layar kalian, ini masih mengenai pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Bagaimana caranya mencari himpunan penyelesaian jika nilai fungsinya berupa pecahan? Nah, sebenarnya ini sama aja caranya dengan yang bukan pecahan, bedanya paling di pengerjaannya saja. Kita lihat di sini, misalkan kita punya dalam bentuk apa nih? Nilai mutlak fx, ya, fungsi dari x itu kurang dari a. Maka kita ingat-ingat lagi sifat dari pertidaksamaannya, ini ya. Yang angka 1 ini atau angka 5 ini sama aja. Berarti penyelesaiannya adalah negatif a kurang dari fx kurang dari a. Oke, berarti ini negatif A kurang dari Fx kurang dari A. Berarti ingat ini yang bertindak sebagai Fx atau fungsi, yang ini dia bertindak sebagai A. Sehingga penyelesaiannya seperti berikut ini. Saya tuliskan kembali, nilai mutlak 1 minus 2x dibagi x itu kurang dari 1, maka penyelesaiannya adalah negatif 1 kurang dari 1 minus 2x per x kurang dari 1. Nah, Bu, di sini masih ada x-nya. Nah, kalian usahakan gimana caranya agar bentuknya tidak dalam pecahan lagi. Nah, bentuk yang seperti ini, agar si x-nya dia habis, kita akan kalikan semua ruas dengan x. Ini saya dikali dengan x. Sehingga yang di atas itu akan berubah menjadi seperti berikut. Minus 1 dikali x kurang dari 1 minus 2x per x dikali x kurang dari 1 dikali x. Nah, kalau sudah seperti ini kita selesaikan. Negatif 1 kali x adalah negatif x, yang ini kurang dari 1 minus 2x. X dibagi x hasilnya 1 ya. 1 dikali 1 min 2x hasilnya 1 minus 2x. Kurang dari 1 kali x adalah x. Selanjutnya adalah kita sudah dapat dalam bentuk bukan pecahan. Langkah berikutnya, untuk mempermudah pengerjaannya, kita bagi dua ruas ya. Ini bagian yang pertama, saya tuliskan kembali, minus x kurang dari 1 min 2x gitu ya. Nah, saya pindahkan semua yang memiliki variabel x ke sebelah kiri dan bilangan ke sebelah kanan tanda pertidaksamaan, sehingga hasilnya menjadi minus x, minus 2x pindah ke kiri menjadi positif 2x, ini kurang dari angka 1 ya, oke. Sehingga kita dapat nilai minus x tambah 2x adalah x, tanda kurang dari angka 1. Yang ruas sebelah kiri sudah selesai. Sekarang kita kerjakan yang sebelah kanan. Dari sini, kita dipisahin aja ya, biar gampang. Saya tuliskan kembali, 1 minus 2x itu kurang dari x. Biasa kita pindahkan yang memiliki variabel ke sebelah kiri dan yang tidak memiliki variabel ke sebelah kanan. Negatif 2x, positif x pindah ke kiri menjadi negatif x, tanda kurang dari saya tulis lagi. Positif 1 pindah ke kanan menjadi negatif 1. Kita selesaikan, negatif 2x, negatif x, berarti negatif 3x, tanda kurang dari saya tulis lagi, negatif 1 saya tulis lagi. Di sini kita ingin mendapatkan nilai x yang dalam bentuk positif. Oke, nah kalian perhatikan, ada tanda negatif nih di depan x-nya. Gimana caranya biar hilang? Kita kalikan semua ruas dengan negatif 1. Dikali dengan negatif 1, sehingga dia akan berubah menjadi seperti berikut. Negatif, hilangnya negatifnya. Berarti ini 3x, yang ini menjadi 1. Nah, kalian perhatikan, tanda kurang darinya, dia akan berubah menjadi lebih besar dari. Kalau sudah seperti ini, tinggal diselesaikan dalam bentuk x saja. Berarti x lebih besar dari 1/3. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah
X, di mana nilai X-nya kurang dari 1 dan nilai X-nya lebih besar dari 1/3. Atau boleh juga penulis himpunan penyelesaiannya disatukan. Kelebihan. Masih aja. Nah, X, di mana nilai X-nya itu kan kurang dari 1. Oh, ini menjadi batas atasnya, lebih besar dari 1/3, ini menjadi batas bawahnya. 1/3 kurang dari X kurang dari 1. Nah, kalau kalian menuliskan dengan yang cara atas atau yang bawah itu sama saja. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak berkaitan dengan mencari HP dari sebuah pertidaksamaan nilai mutlak bentuk pecahan? Kalau tidak ada yang tanyakan, berarti kita akan gambarkan si himpunan penyelesaian ini dalam bentuk garis bilangan seperti berikut. Pertama-tama kalian gambarkan terlebih dahulu garis bilangannya seperti ini. Kemudian kalian masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya. Ini batas bawah, ini batas atas. Ini 1/3, yang ini adalah 1. Di sini X-nya dia itu, apa nih? X-nya kurang dari 1 dan X-nya lebih besar dari 1/3. Yang ini ya. X kurang dari 1. Saya kasih tanda bulatan kosong. Dari angka 1 arahnya ke kiri ya, karena dia kurang dari atau menuju ke nilai negatif. Ini adalah X kurang dari 1. Kemudian untuk yang sebelah kanan, jangan dulu coret-coret. Sebentar. Ya, jadi coretnya deh. Udah deh. Sebentar. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada batas yang satu lagi, yang ini. X-nya itu lebih besar dari 1/3. Berarti dari 1/3 saya beri bulatan kosong, arah garis bilangannya ke kanan. Ini adalah X yang lebih besar dari 1/3. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa nilai dari X-nya itu antara 1/3 sampai berapa tuh? 1/3 sampai 1. Nah, daerah yang terarsir 2 kali inilah yang merupakan nilai dari X ini ya. Nah, ini. Ini kan terarsir 2 kali, berarti dia adalah nilai rentang dari X-nya. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu. Tadi ada yang angkat tangan, boleh? Ya, jadi sekali lagi caranya sama. Kita gunakan sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Setelah itu kita nyatakan dalam himpunan penyelesaian. Nah, di sini kalian bisa melihat bedanya kalau misalkan kalian menggunakan pertidaksamaan kurang dari, maka nanti hasilnya itu dan. Ya, kalau dan berarti nanti gambar garis bilangannya dia terarsir sesuai banyaknya batas rentangnya. Kalau misalkan menggunakan tanda pertidaksamaan lebih besar dari, maka nanti di sini nggak akan terarsir banyak, nggak akan tumpang tindih arsirnya, tapi dia akan masing-masing terarsir. Terus, nah di sini ada yang informasi baru ya, saya lupa kemarin nggak kasih tahu. Kalau misalkan di sini ada yang bulatannya kosong, kalian perhatikan di sini ya. Ada yang bulatan kosong, ada yang bulatannya penuh. Bedanya apa? Kalau bulatan kosong itu kalau kita menggunakan kurang dari atau lebih besar dari, kalau yang penuh itu ada sama dengannya. Misalkan, X kurang dari 1, berarti kan gambar garis bilangannya seperti ini. Ini angka 1. Kurang dari 1, berarti kita kasih bulatan kosong, kasih rentangnya ke arah kiri. Tapi kalau misalkan X-nya kurang dari sama dengan 1, artinya nilai 1-nya termasuk dalam nilai X-nya. Maka pada garis bilangan, kasih bulatan penuh ya. Nah, itu bedanya. Jadi ada bulatan kosong, bulatan penuh pada garis bilangan menunjukkan bahwa rentang X yang kita cari. Ya, kalau misalkan, sekali lagi, kalau misalkan nggak ada tanda sama dengan ya, berarti bulatannya dia kosong. Tapi kalau ada sama dengannya, berarti nanti bulatannya dia penuh. Artinya apa? Artinya nilai 1 ini dia termasuk dalam himpunan penyelesaiannya. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu berkaitan dengan
materi ini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya bentuk seperti ini? Sebuah fungsi dalam tanda mutlak kurang dari fungsi yang lain dalam tanda mutlak. Maka penyelesaiannya adalah kedua ruas fungsi dia dikuadratkan. Nah, ini ya kedua ruasnya dia dikuadratkan. Saya tuliskan kembali untuk soal ini. Nilai mutlak X ditambah 2 kurang dari nilai mutlak X minus 6, maka penyelesaiannya adalah saya kuadratkan kedua ruasnya. Berarti X ditambah 2, jangan lupa dikasih kurung, kuadrat, ini kurang dari X minus 6 dikuadratkan. Perhatikan cara penulisannya bukan seperti ini ya, tapi penulisannya dikasih kurung dulu. Karena kalau yang bentuk yang atas, yang kuadrat hanya angka 2 saja. Sedangkan nilai X tidak dikuadratkan. Nah, kalau misalkan seperti ini, semuanya ingin dikuadratkan. Berarti jangan lupa kalian menambahkan tanda kurung. Nah, berdasarkan bentuk pangkat itu artinya perkalian yang berulang. Berarti saya tuliskan bentuk yang ini menjadi seperti berikut. X ditambah 2, X ditambah 2, ini kurang dari X minus 6, ya ini X minus 6. Sudah dalam bentuk seperti ini, kita selesaikan dengan perkalian komutatif, atau ada yang bilang perkalian pelangi ya. Kita kalikan X dengan X, berarti X kuadrat. Nah, perhatikan perkalian dari X-nya. X dikalikan dengan 2X, hasilnya adalah positif 2X. Positif 2 dikali X adalah positif 2X. 2 dikali 2 hasilnya adalah positif 4. Yang sebelah kanan juga sama, X dikali X adalah X kuadrat. X dikali negatif 6 adalah negatif 6X. Negatif 6 dikali X berarti negatif 6X, dan negatif 6 dikali negatif 6 adalah positif 36. Kita tuliskan lagi tanda pertidaksamaannya seperti berikut. Nah, saya rapihkan terlebih dahulu si pertidaksamaan kuadratnya. Saya tulis lagi, X kuadrat, 2X tambah 2X adalah positif 4X. Positif 4, saya tulis lagi. Kurang dari, ini saya tulis lagi. Negatif 6X adalah negatif 12X, dan ini positif 36. Oke, nah setelah bentuknya seperti ini, langkah berikutnya adalah kita pisahkan yang memiliki variabel ke sebelah kiri dan yang tidak memiliki variabel ke sebelah kanan. Saya tuliskan lagi, yang ini X kuadrat, saya tulis lagi. Kemudian X kuadrat yang sebelah kanan pindah ruas kiri menjadi negatif X kuadrat. Plus 4X, saya tulis lagi. Minus 12X, pindah ke sebelah kiri menjadi X-nya kelewat, menjadi positif 12X, ini kurang dari 4-nya asalnya positif, pindah menjadi negatif, ini saya tulis lagi. Selesaikan, X kuadrat dikurangi X kuadrat hasilnya 0. 4X ditambah 12X hasilnya 16X. Tanda kurang dari saya tulis lagi, negatif 4 ditambah 36 hasilnya adalah 32. Sehingga nilai X-nya, ingat ini masih perkalian, ingin dalam bentuk X saja, berarti nilai X kurang dari 32 dibagi 16. X-nya adalah 2, kurang dari 2. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana nilai X-nya satu rentang saja, kurang dari 2, satu batas aja. Ini. Kalau misalkan yang bentuk ini saya nyatakan dalam bentuk garis bilangan, maka kita pertama gambarkan garisnya, batasnya adalah di angka 2. Dia X-nya kurang dari 2. Berarti kita gambarkan seperti berikut, beri bulatan kosong. Kenapa bulatan kosong? Karena di sini di bagian yang tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan. Kurang dari berarti dia arahnya ke arah yang negatif. Nah, ke kiri berarti gitu ya. Terus arsir. Nah, ini adalah
garis bilangan dari X kurang dari 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ingat, bulatan di sini menunjukkan si rentang X-nya, apakah dia masuk atau enggak dalam si pertidaksamaannya. Kalau kosong berarti enggak termasuk, kalau bulatannya penuh atau tidak kosong berarti nilai X-nya masuk dalam rentang himpunan penyelesaiannya. Tidak ada yang tanyakan? Nah, satu lagi, kalau tidak ada yang tanyakan, berikutnya kita akan menggambar grafik persamaan nilai mutlak. Nah, kalau menggambar grafik persamaan nilai mutlak itu caranya sama aja dengan menggambar grafik pada umumnya. Bedanya adalah kita masukkan definisi 1.1 pada persamaan nilai mutlak, sehingga nanti gambar grafiknya akan berbeda dengan gambar grafik ketika dia tidak memiliki tanda mutlak. Karena apa? Karena berdasarkan definisi 1.1, semua bilangan yang ada di dalam tanda mutlak itu akan bernilai positif. Contoh, misalkan kita punya sebuah persamaan Y sama dengan X. Nah, berarti nanti kita akan ubah-ubah nilai X-nya, mau angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Hasilnya berapapun itu akan bernilai positif. Coba perhatikan untuk yang ini, untuk yang X lebih besar dari 0 atau untuk rentang yang positif, kalian lihat di sini, jika nilai X-nya adalah 0, saya masukkan ke dalam persamaan ini, Y, ini kan persamaannya ya, jika X-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan nilai mutlak dari 0, hasilnya adalah 0, positif. Nilai hasil Y-nya sama dengan 0, saya tulis di sini. Jika nilai X-nya sama dengan 1, saya masukkan ke dalam persamaan nilai mutlak ini. Ini hasilnya 1. Saya tulis lagi di sini 1. Jika X-nya sama dengan 2, Y sama dengan nilai mutlak dari 2, hasilnya ya 2. Dan seterusnya. Ini saya sudah hitung. Sehingga koordinat X, Y, artinya nilai X yang atas ini dan yang bawahnya, yang Y ini saya tuliskan dalam bentuk koordinat seperti berikut. 0,0. Yang ini, yang atasnya X, X-nya 1, Y-nya 1, berarti 1,1. Yang ini 2,2, dan seterusnya ya. Ini tergantung dari nilai X dan Y yang sudah kalian dapatkan. Selanjutnya, untuk nilai X yang negatif atau kurang dari 0, kita misalkan nilai X-nya misalkan negatif 1, negatif 2, 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Saya masukkan ke dalam, berarti ini negatif ya, untuk yang nilai X-nya negatif, tanda mutlak dari X. Jika misalkan nilai X-nya adalah negatif 1, maka Y sama dengan tanda mutlak dari negatif 1, hasilnya adalah tetap positif, 1. Berarti ini hasilnya 1. Jika Y-nya sama dengan, bukan Y. Jika nilai X-nya negatif 2, maka Y sama dengan tanda mutlak dari negatif 2, hasilnya adalah 2. Ini 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga koordinatnya bisa kita tulis, X-nya di atas negatif 1, yang bawahnya 1. Yang atasnya ini negatif 2,2, dan seterusnya, negatif 3,3, ini negatif 4,4, dan negatif 5,5. Setelah kita dapat titik koordinatnya, langkah berikutnya kita plotkan ke dalam koordinat kartesius. Di sini saya gambarkan terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah untuk sumbu Y, ini sumbu X, kalian kasih skalanya dulu, ini 0 ya, pada titik percabangannya, persimpangannya. 1, ini 2, 3, 4, dan seterusnya. Nilai X negatifnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, yang Y-nya ke atas positif. Pastikan kalau kalian bikin pakai penggaris ya.
biar skalanya tetap sama. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kita sudah punya titik koordinat. Yang pertama 0,0. 0,0 itu berarti X-nya 0, Y-nya 0. Di sini kasih titik. Yang ini 1,1 berarti X-nya 1, ke kanan 1, ke atas 1. Nah, berarti di sini ya. Nah, 2,2 berarti perpotongan angka 2 dengan angka 2 di sini. 3,3 juga sama ya, dan seterusnya. Pokoknya kalian bikin serapi mungkin ya. Dan pastikan skalanya sama. Untuk yang negatif 1. X-nya negatif 1, Y-nya 1. Berarti ke kiri 1 langkah, ke atas 1 langkah. Berarti gini ya, perpotongannya di sini. Nah, negatif 2,2 berarti di sini. Negatif 3 dengan 3, oh berarti di sini. Negatif 4 dengan 4, di sini juga. Negatif 5 dengan 5. Nah, ya. Setelah kita plotkan titiknya, kita tinggal tarik garisnya. Ya, menghubungkan si titik-titik ini. Pokoknya kalian bikin serapi mungkin ya. Itu kena. Sebentar. Oke. Kalau bisa sih lurus ya. Sehingga kita dapat nilai grafik dari Y sama dengan tanda mutlak X. Nah, bedanya apa, Bu? Antara grafik nilai mutlak dengan yang bukan nilai mutlak. Bedanya adalah untuk yang persamaan nilai mutlak, semua nilai Y-nya itu positif. Sumbu Y-nya itu positif. Jadi kalian nggak akan menemukan si garis di sini. Misalkan di sini gitu ya, kalian ngasih titik di sini. Nah, ini nggak mungkin. Kenapa? Karena yang mungkin adalah si nilai Y-nya positif. Jadi nggak mungkin dia akan memotong ke sumbu Y negatif. Semua nilai sumbu Y-nya akan bernilai positif. Atau tergantung dari persamaannya. Ya, jadi kalau misalkan kalian gambar grafiknya, misalkan 2X, Y sama dengan 2X, gambarnya misalkan ya, kayak gini. Enggak. Kayak gini aja gitu kan. Nah, ini si grafik Y sama dengan 2X-nya. Ini benar seperti ini. Tapi kalau misalkan ada tanda mutlaknya, maka nanti grafiknya pasti akan berbentuk V. Artinya apa? Artinya dia akan tidak memperpanjang si garis ke bagian yang lebih negatif gitu ya. Karena semua sumbu Y-nya itu akan bernilai positif. Bahkan seperti ini grafiknya.